Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi manusia. Reproduksi manusia terdiri dari dua, yaitu eksternal dan internal. Skrotum merupakan pembungkus testis, di mana bundaran testis ke dalam skrotum terjadi semenjak dalam kandungan. Suhu pada testis lebih rendah 2 derajat Celcius dibanding suhu tubuh. Testis merupakan saluran yang melilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat, disebut tubulus seminiferus. Di tubuh seminiferus juga terdapat sel-sel yang lain tersebar. Ductus efferens tubulus seminiferus di bagian atas lobus membentuk tubulus lurus, tubulus erectus, dan masuk ke bagian testis yang disebut testis. Epididermis merupakan ductus efferens bersatu yang berkelok-kelok. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididermis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter. Selama perjalanan sperma di epididermis, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Vas deferens merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididermis menuju uretra. Tetapi sebelum sampai di uretra, terjadi peleburan saluran disebut ampula. Diakhiri saluran ampulus dan akan bersatu dengan saluran vesica semilis membentuk saluran kecil yang disebut ductus ejakulasi. Kelenjar akserosis, kelenjar vacula seminalis. Kelenjar ini menyumbang 60% total volume semen. Cairan pada vesica semilis merupakan sifat kental berkuning-kuningan yang aikalis. Kelenjar prostat, kelenjar presekresi semen cukup besar, mengekresikan secara langsung melalui saluran-saluran kecil. Cairan ini mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam. Selanjutnya, kelenjar Cowper secara tidak langsung terlihat dalam sekresi semen merupakan sepasang kelenjar kecil mengekresikan mukus bening sebelum ejakulasi. Gunanya untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Selanjutnya, penis. Penis pada manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil yang mirip spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut trabecula. Jaringan erektil ini berasal dari vena dan kapiler yang dimodifikasi. Selanjutnya, pada reproduksi perempuan. Secara anatomi, organ reproduksi perempuan terdiri dari organ reproduksi eksternal, yaitu klitoris, 2 pasang labia yang mengelilingi klitoris, dan lubang vagina. Organ reproduksi internal yaitu sepasang ovarium, ductus, dan ruang untuk mengantarkan sperma serta menampung embrio dan fectus atau uretrus. Ovarium terletak di dalam rongga abdomen, menggantung dan bertautan melalui menstruasi ke mensterium ke uterus. Setiap ovarium terbungkus dalam kapsul pelindung yang keras dan mengandung banyak folikel. Tiap folikel mengandung 1 telur dan dikelilingi oleh 1 atau lebih sel-sel folikel, yang dimana memberi makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang. Selanjutnya, spermatogenesis, suatu rangkaian perkembangan sel spermatogenesis dari epitel tubulus seminiferus yang mengadakan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa. Dalam spermatogenesis terdapat 3 fase. Pertama, fase spermatogenesis. Spermatogonium membelah menghasilkan generasi sel baru. Kemudian fase meiosis. Spermatosit mengalami 2 kali pembelahan secara berurutan dengan mereduksi sampai setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA. Selanjutnya, fase spermiogenesis. Spermatid mengalami proses stilodeferensiasi sehingga menghasilkan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam tubulus seminiferus secara terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa reproduksi dan selama fungsi spermatogoniat induk tidak terganggu oleh peranan hormon FSH dan LH, testosteron. Selanjutnya, respirasi. Pengertian respirasi, proses anatomi manusia dan tumbuhan.
adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta mengembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 keluar dari tubuh manusia. Respirasi adalah pertukaran gas antara individu dan lingkungan atau keseluruhan proses pertukaran gas antara udara atmosfer dan antara darah dengan sel-sel tubuh. Respirasi pertukaran gas yaitu oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransport CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Organ-organ respiratorik juga berfungsi untuk produksi bicara dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh, melawan benda asing, dan pengantaran hormonal tekanan darah. Selanjutnya, anatomi saluran respirasi. Sistem respirasi dibedakan menjadi dua saluran, yaitu saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah. Saluran napas atas terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring. Saluran bagian bawah terdiri trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Berikut contoh pada gambar, yaitu saluran pernapasan pada manusia. Itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Pengertian hidung. Hidung atau naso adalah saluran pernapasan yang pertama. Ketika proses pernapasan berlangsung, udara yang diinspirasi melalui rongga hidung akan menjalani 3 proses, yaitu penyaringan, filtrasi, pengangkatan, dan pelembaban. Hidung terdiri dari atas bagian luar dinding terdiri dari kulit, lapisan tengah, otot-otot dan tulang rawan, lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat. Kemudian selanjutnya yang ini merupakan faring. Faring merupakan pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Nasofaring terdapat brachial tonsil dan tuba eustachius. Nasofaring terletak tepat di belakang covum nasi, di bawah basis krania, di depan vertebra cervicalis 1 dan 2. Selanjutnya, laring atau tenggorokan. Saluran udara bertindak sebagai pembentuk suara. Pada bagian pangkal ditutup oleh sebuah empang tenggorokan yang disebut epiglottis, yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi ketika menelan makanan akan menutup laring. Terletak pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit, granula, dan beberapa otot kecila, dan di depan laryngofaring dan bagian atas esophagus. Selanjutnya, saluran napas bagian bawah. Trakea atau batang tenggorokan merupakan tabung fleksibel dengan panjang kira-kira 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Trakea berjalan dari cartilago cridoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium centri. Bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tapuk paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih lebar dan lebih vertikal daripada yang kiri, sedikit lebih tinggi dari arteri pulmonalis dan mengeluarkan sebuah cabang utama yang lewat dari arteri disebut bronkus lobus bawah. Kemudian paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung kecil alveoli. Alveolus yaitu terdapat pertukaran gas. Asinus terdiri dari bronchus dan respiratorius. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Mengenal sistem ekskresi pada manusia. Jadi tubuh kamu memiliki organ-organ penting seperti paru-paru, hati, ginjal, dan kulit yang disebut sistem ekskresi. Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah melakukan proses pembuangan zat beracun, sisa metabolisme tubuh,
dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Misalnya karbon dioksida, tubuh kamu memproduksi CO2 dan karena metabolisme respirasi sel, dan nitrogen yang berasal dari hasil metabolisme protein. Kedua zat ini sudah nggak dibutuhin lagi sama tubuh, sehingga jika tidak dikeluarkan maka zat tersebut jadi racun dalam tubuh. Yang pertama ada sistem ekresi paru-paru. Seperti yang sudah dibahas di atas, paru-paru merupakan bagian dari sistem ekresi manusia. Paru-paru sebagian organ ekresi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air saat bernapas melalui hidung atau mulut. Ketika menghirup udara, paru-paru akan memasukkan oksigen kemudian mengeluarkan CO2 beserta uap air. Udara yang masuk melalui hidung akan masuk menuju trakea melalui tenggorokan, dan dari sana udara akan dipilah ke saluran-saluran udara dan memasuki paru-paru. Selanjutnya, sistem ekresi hati. Hati merupakan sistem ekresi yang menjadi pusat sortasi zat-zat yang ada dalam tubuh. Zat yang akan disaring berasal dari sistem pencernaan. Sistem ekresi hati berfungsi memilah zat-zat mana saja yang masih berguna bagi tubuh yang harus mana yang dibuang atau diolah lagi. Kemudian sistem ekresi ginjal. Sistem ekresi yang satu ini terletak di belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena memberi ruang untuk hati. Bentuk ginjal sekilas mirip kacang merah, tapi dengan ukuran yang jauh yang lebih besar. Ukurannya hampir sama dengan kepalan tangan, sekitar 10 cm, dan memiliki berat kurang lebih 100-175 gram. Selanjutnya, sistem ekresi kulit. Selain melalui ginjal, sampah metabolisme juga dikeluarkan melalui kulit. Kulit berfungsi sebagai sistem ekresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar dan glandula sudorifera yang terletak di lapisan epidermis kulit. Kelenjar keringat akan mengeluarkan 5-10% cairan dari tubuh. Rambut saraf yang ada di pangkal kelenjar keringat fungsi merangsang kelenjar keringat menyerap air, mineral, dan produk buang metabolisme seperti asam amino, urea, dan asam laktat.